Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, tentu seraya dan senantiasa kita limpah curahkan rasa syukur kita hanya kehadirat Allah Azza wa Jalla yang hingga detik ini masih memberikan kita segala karunia nikmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita, yang tentu kita berharap mudah-mudahan segala kalimat syukur yang kita persembahkan hanya untuk Allah, kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada satu-satunya makhluk, satu-satunya manusia yang menjadi suri tauladan kita semuanya, tidak lain tidak bukan dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hari ini atau pada bulan ini momentum kelahiran plus kematian beliau juga, momentum di mana sosok manusia mulia dihadirkan di tengah-tengah manusia untuk membawa risalah kebenaran, walaupun hadangan, rintangan, ujian yang luar biasa, kalau kita ukur dengan kapasitas kita sungguh tiada tanding. Bahkan kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya sangat-sangat tiada banding. Sampai-sampai dikisahkan, dan ini betul-betul terjadi ketika baginda Nabi di ajal, akhir ajalnya, dikisahkan salah satu yang terlontar lewat lisannya adalah kalimat ummati. Ummati, gimana kondisi umatku setelah jika nanti aku pergi? Khawatir dengan kondisi kita, saking betapa cintanya beliau kepada umatnya. Maka dari itu, mari kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat beliau yang setia dan cinta terhadap sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu beserta jajaran pegawai SMP Negeri 1 Kalasan. Saya datang ke sini ini yang ke berapa, Pak? Yang berapa? Hayo, masih ingat tidak? Saya tadi ngebayang-bayang bakal bicara di masjid yang lama. Karena dulu ingat gitu kondisinya lebih mengelilingin, tapi tadi ketika diperkenalkan masuk ke area sekolah kok kayaknya terang ini. Langsung Bapak Kepala mempresentasikan bahwa masjid kita sudah berubah, bergeser ke belakang. Alhamdulillah. Ya, rezeki amanah lewat tangan dan siapa saja, betul? Tadi saya selentir dikasih tahu bahwa ini yang ngasih dari perorangan satu orang saja. Kalau kita punya rasa ataupun hati untuk iri, tahu iri ya? Iri itu kan identik konotasinya kepada kejelekan, betul? Tapi tidak semuanya iri itu jelek. Marah itu konotasinya pasti untuk jelek ya, tapi tidak semuanya marah itu jelek. Bohong itu konotasinya pasti mengandung dosa jelek, tapi tidak semua bohong mengandung
dosa. Nah, kalau kita mau punya rasa iri nih sama orang yang gak memperhitungkan dalam memberikan, mencairkan uang yang Allah titipkan di jalan Allah, gak kebayang betapa detik demi detik ketika masjid ini dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang Allah ridhoi, pahala demi pahala akan nyampai kepada orang tersebut. Masya Allah. Kita kan dalam iri itu boleh dalam agama. Ada orang tetangga kita, saudara kita, bagus bacaan Qur'annya, fasih, alim, kita iri, boleh. Malah ini dianjurkan. Tapi kalau tetangga kita, teman kita, relasi kita baru ganti mobil, halo, boleh nggak nih iri? Malah ngomongin ya, paling nyicil. Hati-hati ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini menjadi pertemuan yang Allah sukai dan Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Sepintas tadi saya baca undangan yang di-share oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa tema kita pada siang hari ini adalah peningkatan kinerja di tengah kondisi pandemi. What's wrong with pandemi iki? Halo? Masya Allah, kita harus bisa ngambil hikmah nih. Walaupun kondisi seperti ini, ayo kita tetap tenang. Gak usah khawatir, pasti akan ada hikmah. Namun tadi oleh Bapak MC disampaikan boleh materinya berkaitan juga dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maksudnya ini bulan ini. Bulan apa Pak? Aduh lupa saya. Loh, besok tanggal 22 Oktober itu kan bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Ini yang lebih dekat ya, Hari Santri Nasional. Terus tanggal berapa sih Maulidnya itu Pak? Aduh lupa. 29 ya? 29 Oktober kalau tidak salah, maaf ini saya nggak lihat secara ini. Nah, jadi berdekatan Hari Santri Nasional ini memang tidak ada sejarahnya di negara lain. Ini hanya di negara Indonesia. Hari Santri Nasional besok dan tanggal 29 Oktobernya hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, Allah azza wa jalla dalam firman-Nya menekankan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Bahwa Allah azza wa jalla memberikan kepiawaian dalam mengambil hikmah bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang dapat memperoleh hikmah dari setiap apapun yang dialami, maka dia sungguh telah memperoleh kebaikan yang amat besar. Jadi kondisi pandemi seperti yang saat ini kita tidak pernah menduga-duga, kita tidak pernah membayangkan. Yang tadinya kita salaman bebas, ketemu sahabat, ketemu teman, bisa berpelukan, bisa saling sapa, pegang-pegangan, sekarang kita harus menahan. Yang tadinya kita bisa sampai menyampaikan ilmu yang kita tahu kepada anak-anak kita, baik itu anak-anak di keluarga ataupun amanah di sekolah yang kita ampu ini, sekarang membuat kita harus berpikir bagaimana tetap untuk bisa berinovasi, bisa semangat, bisa saling mengingatkan tanpa harus menjadi korban atau mengorbankan segala sesuatu. Sama seperti kematian itu kan sudah pasti akan datang terjadinya, betul? Halo? Ini sih nggak kelihatan semua, yang senyum nggak tahu, yang lagi nguap nggak tahu. Ya nggak apa-apa, protokol kesehatan ya, maaf. Masya Allah, kita dituntut ini berinovasi, entah itu lewat akses internet yang bisa kita andalkan, atau dengan fasilitas-fasilitas yang bisa agar ilmu tetap sampai kepada
murid-murid, santri-santri yang menjadi amanah buat kita semuanya. Masya Allah, gak kebayang ini ya. Maka dari itu, nomor pertama terkait kita harus menyikapi kondisi apapun itu adalah nomor 1, D. Ya, pokoknya ada 4. Duit. Nah, sudah tahu ya, D, U, I, T. Kita memang segala sesuatu harus butuh ngaku duit. Mau berangkat haji saja yang dibutuhkan duit. Segala sesuatu pasti kita butuh duit, dan duit di sini bukan sembarang duit. D yang pertama adalah doa. Bagaimana ketika kita menghadapi suatu masalah, perkara sekecil apapun, hadapi dulu dengan doa. Ya, dengan doa. Bagaimana kita berdoa yang baik? Ya Allah, adukan kepada Allah. Jangan dulu ikhtiar, jangan dulu masalah iki piye caranya, cari solusinya. Tunggu dulu. Bukan masalah solusi, libatkan Allah terlebih dahulu. Apapun itu. Ketika sudah tahu kita kondisinya, oh kita berdoa. Berdoa dalam apa? Berdoa buat diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, relasi kita, untuk menghadapi kondisi apapun yang kita lewati. Maka posisi yang pertama D, duit. Doa, maaf. D, doa. Habis mikirnya duit terus. Doa. Yang kedua, usaha. Setelah kita hadapkan dengan yang namanya doa kepada Allah, ya Allah, mudahkan kami dalam mencari upaya, dalam mencari solusi untuk menghadapi suasana seperti ini. Jangan sampai kami mengandalkan ilmu pengetahuan semata. Jangan sampai kami mengandalkan kekuatan-kekuatan kebersamaan yang ada tanpa melibatkan Engkau, ya Allah. Tolong kami, bimbing kami. Tuh doa. Setelah doa baru usaha. Apa? Ikhtiar. Cari solusi, bagaimana caranya, dan sekecil apapun bisa kita lewati bersama. Apalagi kinerja kita sekarang ini kan benar-benar dituntut untuk betul-betul lebih profesional lagi. Yang tadinya kita hanya mampu menyampaikan materi lewat langsung kepada anak. Nah, di kondisi seperti ini, Masya Allah, betapa banyak hikmah kondisi wabah seperti ini, Bu, Pak. Di segi agama bisa kita petik, di segi kinerja kerjaan bisa kita petik. Yang tadinya ada perusahaan yang gagah perkasa, merasa dirinya atau perusahaannya jaya. Pernah lihat ada perusahaan yang labelnya terkenal sekalipun turun ke jalanan untuk menjemput bola. Lihat, ya, yang tadinya maaf pasti akan ada. Bahkan di segi agama saja kita kadang-kadang dalam memahami agama kita, memahami hanya satu jalur saja, dan kita pegang kuat-kuat sehingga mudah menyalahkan saudara kita. Yang kecil saja contoh. Ada yang memahami kalau sholat itu wajib dempet-dempetan. Betul. Memang hadisnya jelas. Hadisnya sunnah Nabi jelas ada. Ya, kita harus dempetan. Kenapa? Karena ada setan nanti. Sekecil apapun ruang di situ ada setan menggoda, nyelinap di situ. Sekarang dengan ada wabahnya, yang punya pemahaman seperti itu, yuk jarakan dulu. Gak usah pakai ego. Yang tadinya harus wajib salam-salaman, nah sekarang ngapunten nggih. Lihat. Atau kita menilai ada saudara kita yang kalau misalkan sholat, kita ikut sholat di rumahnya atau di masjidnya, tiba-tiba dibersihin. Kita antipati, ih kok kayak gitu ya, Islam apa itu? Mungkin kita sempat menilai. Setelah duduk, saya bertamu, langsung dibersihin. Kayaknya kita ini najis. Sekarang lihat, ayo mau gimana? Dibersihin dulu, bahkan kita ditembak mau masuk. Masya Allah, ambil hikmah sekecil apapun, ya. Atau dalam segi apapun kinerja kita cari solusi. Kita untuk meningkatkan kualitas, bagaimana bisa kita upayakan. Usaha, ya. Usaha ini apapun,
selama itu menempuh jalur untuk kemaslahatan bersama tanpa memandang pihak tertentu dan sebagainya, maka insya Allah akan ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. D U apa? I. Apa ini I-nya? Ikhlas. Ya, karena suatu amal, suatu kebaikan sekecil apapun kalau tidak dibentengi dengan keikhlasan, nihil. Ya, ikhlas. Tahu ikhlas? Wah, ini kalau bahas ikhlas aja sebenarnya panjang sekali. Ilmu ikhlas. Ikhlas itu kalau di berbagai macam pandangan para ulama itu diibaratkan seperti, maaf ya, ASI, air susu ibu yang keluar. ASI itu awalnya dia dari darah. Di dalam itu belum putih warnanya, tapi ketika keluar betul-betul dia jernih, memiliki manfaat, faedahnya yang luar biasa. Ini analogi keikhlasan. Jadi murni, nggak ada untuk pengen dipuji. Hati-hati ya, ujian ikhlas itu pengen dipuji, pengen dihargai, apalagi pengen disanjung. Ini ujian keikhlasan. Dan ikhlas ini tidak bisa disebut-sebut. Saya ikhlas kok. Nah. pernah lihat nggak kayak gitu? Iya beneran. Kalau sudah disebut-sebut maka gugur keikhlasannya. Kenapa? Kunci ikhlas itu wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Ada orang melihat atau tidak, biarin aja. Ada hikmah yang bisa kita petik dari konsep keikhlasan, yaitu konsep kinerja tuyul. Tahu tuyul? Lihat tuyul. Kalau kerja tuyul itu gak perlu dilihat, gak butuh pujian, gak gila jabatan, gak usah cari perhatian, tapi hasilnya jelas. Bener nggak ini? Ini maaf loh ya, bukan maksud untuk jadi tuyul kita, bukan. Tapi ngambil hikmah. Lihat, ya. Maaf ya. Jangan diupdate status loh ya. Oh bagus nih. Lihat, ayo lakukan. Atau kita ngambil hikmah keikhlasan itu dari cara kita ketika buang sampah. Masya Allah, kalau kita buang sampah itu nilai ikhlas number 1. Pernahkah kita ngebayang-bayangin buang sampah sekresek besar di tempat sampah, kita ingat-ingat, ya Allah itu sampah, kasihan, sayang je. Tuh lihat, apalagi sampahnya sampah perut. Wah, itu ikhlasnya luar biasa. Nggak ada kita, ya sate je. Wah. Ada nggak? Nggak ada. Ikhlas, apalagi kalau sudah benar-benar kebelet. Ikhlasnya luar biasa. Seperti itulah. Seperti kita buang sampah. Kita lupa, kita nggak ingat-ingat, kita nggak membayang-bayangkan. Ini kunci ikhlas. Berat ikhlas itu. Karena level Allah menerima amal ibadah kita itu salah satunya adalah ikhlas. Ini ya, jadi ikhlas ini tidak mudah. Maka kalau ada orang menyebut-nyebut atau kebaikannya di-update status, apalagi zaman sekarang. Entah kenapa rasanya begitu plong hati ini ketika sudah sedekah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pernah lihat nggak yang gitu? Iya, hati-hati. Memang betul itu bagus buat ngingetin lah ya, atau buat ngajak orang. Tapi kalau sudah diupdate status, gugur. Kita akan dulu kalau sudah ujian amal soleh itu kan kalau sudah diomong-omongin itu jalanan. Kalau nggak ada saya nggak bisa. Karena saya waktu itu, jadi saya menyebut-nyebut jasa-jasanya. Itu akan gugur semuanya. Masya Allah, betapa beratnya.
Dan ujian keikhlasan ini bukan 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 tahun, tidak, bertahun-tahun. Kalau kita hari ini nolongin orang, ada orang turun dari angkot, dia nggak ada uang, sopirnya marah-marah, gimana sih ini? Kita diam pura-pura, nyolek sopirnya, Pak, sama saya. Akhirnya clear lah, cair, sopirnya jalan. Dia nggak tahu orang itu, kita sudah ikhlas itu. Tapi ternyata 10 tahun kemudian kita menceritakannya. Dulu saya tuh pernah gini, gugur, Bu. Bayangkan. Makanya lakukan, lupakan. Kuncinya. Ya, kalau amal soleh, apapun itu. Pernah nggak kita kalau di Masjidil Haram terutama itu ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, terutama Masjidil Haram, itu kan banyak orang yang ngepel lantai. Orang Indonesia, Pakistan biasanya itu ya banyak. Itu para cleaning service tuh mereka nggak tahu. Banyak yang nggak tahu ketika orang lagi sa'i, lari-lari kecil itu, masukin ke kantongnya uang. Itu banyak. Demi Allah saya menceritakan ini karena melihat sendiri, Masya Allah, luar biasa orang itu. Ketika tahu ilmunya, dia nggak pengen tahu, pengen dilihat. Ini dari saya ya, nah, enggak. Kan iya. Pernah dengar ada kisah cerita seseorang yang Masya Allah, buat pelajaran kita bagus sekali. Ketika di kampungnya ada pembangunan masjid, renovasi besar-besaran, diumumkanlah oleh takmirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insya Allah kami takmir masjid akan mengadakan renovasi masjid kita besar-besaran. Maka dari itu kami butuhkan kerelaannya Bapak Ibu sekalian untuk menyumbangkan sebagian hartanya demi melancarkan proses pembangunan masjid kita bersama. Silahkan nanti hubungi Bapak Anu misalkan, langsung semuanya. Dicatat satu persatu. Dari Bapak A 2.500.000, Bapak dari Bapak B 5 juta. Ada yang aku nggak mau diketahui namanya, ini bagus. Saya tulis aja hamba Allah. Wah Pak, nanti kami umumkan loh Pak. Nah, nggak apa-apa, udah. Bener hamba Allah ya. Berapa Pak? Sumbangannya berapa? Sumbangannya 500 juta rupiah. Pas diumumkan, ini jadi ujian. Semua jamaah pas lagi Jumatan tahu, pas pengajian tahu, diumumkan secara terang benderang. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perlu kami sampaikan agar transparansi perlu kita kedepankan. Maka perlu kami sampaikan dari Bapak A 2.500.000 rupiah. Alhamdulillah. Nah, biasa kan gitu. Kemudian dari Bapak B 5 juta rupiah. Mulai naik. Dari Bapak hamba Allah 500 juta rupiah. Semuanya pada bertanya-tanya, subhanallah, sinten ge hamba Allah, sinten ge. Itu yang ngaku hamba Allah, gatel, nggak kuat. Aduh, takut diakui iki piye. Langsung nyolek, Mas, tuh hamba Allah tuh saya sebenarnya. Gugur itu. Betapa resiko keikhlasan itu luar biasa. Ini beneran ya. Jadi ujian ikhlas itu tidak mudah. Makanya ketika di kondisi saat ini, ayo ikhlas kita lakukan. Gak perlu penilaian orang bagaimana. Pasti akan ada orang tua wali murid yang gimana sih ini dan sebagainya, atau murid yang berani, wah kok pelajaran ini bagaimana. Pasti akan kita hadapi. Kalau kita sudah ikhlas, tujuannya Allah Azza wa Jalla lurus aja. Cacian, makian, hinaan tidak ada apa-apanya. Yang penting kuncinya adalah jangan kita membalas cacian, hinaan dengan menghina lagi atau mencaci lagi. Ini saja. Kan resep ataupun tips untuk menghadapi ujian orang kalau menghina kita, menjelek-jelekan kita, ngerasani, ya, gibahin kita, itu cuma 3 kuncinya. Apa? 3B. Bersyukur, berdoa, dan berbaik sangka.
Itu kuncinya. Ada orang fitnah kita dengar dari teman kita, kamu dikatain begini. 3B kuncinya. Bersyukur, berdoa, berbaik sangka. Ada orang terang-terangan di depan kita ngejelek-jelekin. Wah, ke depan bapak ibu guru misalkan, kita jadinya wah benar-benar dibuka aib atau bagaimana. Kuncinya 3B. Bersyukur, berdoa, berbaik sangka. Kok bisa? Bersyukur, kenapa bersyukur? Satu, bersyukur bukan kita yang melakukan sikap tersebut. Ini bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kuatkan diri ini, jangan sampai melakukan hal yang sama. Astagfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Udah selesai. Bersyukur bukan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bersyukur karena dalam Islam pada hakikatnya orang yang melakukan kezaliman sekecil apapun akan ada balasannya. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Bahkan dikatakan oleh dalam hadis sahih, orang yang dulunya memukul, orang yang dulunya berlaku zalim, itu akan ada balasannya. Apa? Ketika dia tidak punya pahala, ya, maka dosa kita itu akan dikasihkan kepada si dia yang menzalimi kita. Masya Allah. Jadi bersyukur kuncinya. Karena kalau balasan di dunia hanya kecil balasannya, ya, nggak perlu kita susah payah sampai lelah luar biasa untuk membela diri. Saya tidak salah, saya ini. Wa kafa billahi syahida. Gitu ya, kuncinya ini ikhlas. Terus ya udah ya. Satu lagi apa? T. T, duit. D-U-I-T. Duit apa ini yang T? Tawakal. Setelah doa sudah kita lakukan, usaha sudah kita upayakan, ikhlas kita posisikan, tawakal dalam ajaran Islam diajarkan. Hasilnya seperti apa? Bukan masalah. Kita berupaya untuk ideal. Kadang-kadang kok hasilnya tidak cocok dengan yang kita harapkan. Tawakal. Jangan harus nyari kambing hitam. Ki gara-gara siapa? Nah, nggak usah. Tawakal kepada Allah. Serahkan. Ya, bahwa upaya apapun pasti akan ada plus minus, baik buruk, karena kita ini sudah pasti dari sananya Allah mengilhamkan kita dua jalan yang berbeda. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surah Asy-Syams. Jadi Allah Azza wa Jalla sudah dari sananya mengilhamkan kita manusia apa? Dua jalan. Yang mana jalan pertama menjurus kepada fujuroha, kefasikan, keburukan, itu ya. Kemudian yang jalan yang satunya ketakwaan. Milih kita mau yang mana nih di antara dua jalan tersebut. Maka dari itu, ayo kita arahkan jalan yang mana yang harus kita lewati. Maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisinya, sepelik apapun yang kita hadapi, ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan membebani hambanya dengan ujian melebihi batas kemampuan hamba-hambanya. Jadi kalau kita melihat kok rasanya ujian ini sangat berat, bisa jadi tetangga kita lebih berat, ya. Kok rasanya keluarga kita bertubi-tubi kena masalah. Berapa banyak orang yang dalam kondisi seperti kita tapi bisa bersabar dan sebagainya. Itu tergantung kita memposisikan mau lewat jalan yang mana. Maka dari itu, ini bukan dan jangan kita jadikan ancaman wabah ini buat kita semuanya, tapi jadikan kesempatan untuk terus meningkatkan prestasi, kinerja, kebersamaan, kemaslahatan yang semuanya itu kita tuju lillahi ta'ala. Setuju tidak ini? Nah, jadi kalau sudah tahu kuncinya 4 tadi, duit tadi, maka kinerja kita insya Allah apapun hasilnya kita pasrahkan, ya. Karena siap-siap kalau kita mengincar keidealisan, apa ya namanya, bahasanya apa ya? Contoh, ada orang tua pengen banget anaknya itu jadi profesi tertentu.
siap-siap untuk kecewa. Betul? Ketika anaknya tidak jadi. Kita punya harapan pengen banget anak-anak kita yang kita didik menjadi ini. Itu bukan soal, memang bagus, jadikan motivasi. Tapi kalau sudah kebangetan untuk harus siap-siap kecewa. Kenapa? Karena orang kalau sudah punya satu tujuan yang sifatnya duniawi akan cenderung menghalalkan segala cara. Hati-hati, apalagi caranya yang kurang baik. Ini bisa dipahami nggak kalimatnya atau jelimet? Maaf ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Makanya Islam menggambarkan nilai keberkahan ini lebih utama. Keberkahan. Jadi ketika kita menyampaikan ilmu, nomor satu yang harus kita posisikan, bagaimana ilmu yang kita sampaikan kepada mereka ada nilai berkah. Ini yang paling utama. Masalah mereka nanti jadi apa, profesi apa, kita doakan. Ini yang paling luar biasa. Terlebih ketika yang kita sampaikan itu betul-betul memperoleh derajat Allah ridho kepada kita semuanya. Nah, mudah-mudahan walaupun kondisi yang membuat kita harus bisa memutar pikiran untuk terus bisa bergerak, bisa berinovasi, bisa berkreasi lebih ke depan lagi, tidak menyurutkan semangat kita semuanya untuk terus berkarya dan berkarya. Mudah-mudahan yang sedikit sekelumit ini bisa menambah wawasan kita semuanya, dan insya Allah saya kasih kesempatan kalau memang masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Silahkan, nggih. Saya akhiri terlebih dahulu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب زدنا علما وارزقنا فهما